Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para pemuda, adik-adik dimanapun berada yang insya Allah rahmati di penghujung Ramadan ini, mari kita terus tingkatkan energi kita, maksimalkan sampai pada yang terbaik dalam amal soleh yang kita lakukan, baik itu puasa yang kita laksanakan, qiyamul lail di akhir-akhir ini mari kita kencangkan, maupun itikaf yang sedang kita laksanakan, tilawah dan yang lain. Karena itu merupakan salah satu indikator, tanda daripada satu kebaikan seseorang, yaitu di mana seseorang tersebut akan diberi peluang setinggi-tingginya, semaksimal mungkin untuk bisa menjadi hamba yang terbaik. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan salah seorang sahabatnya, yaitu Anas bin Malik, "Idza aradallah bi 'abdin khairan ista'malah." Jika Allah menghendaki suatu kebaikan seorang hamba, maka dia akan dipekerjakan, dia akan dikaryakan, dia akan disibukkan. Ista'malah. Kemudian sahabat Anas ini pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah memperkerjakannya? Bagaimana Allah memperkaryakannya? Menyibukkannya?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yuftahu lahu a'malus saleh." Maka akan dibukakannya pintu amal soleh untuk itulah tanda dari kebaikan seorang hamba. Bapak Ibu kaum muslimin, bahasanya predikat orang yang terbaik, orang yang baik adalah mereka yang senantiasa setiap saat dan setiap waktu dibukakan pintu amal soleh. Peluang-peluang yang dimaksimalkan, yang dilakukan untuk amal soleh. Ini penting sekali. Tidak ada leha-leha, tidak ada kemalasan dari seorang muslim, orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik. Ya abdin khairan ista'malah. Dia akan dikerjakan. Dia menjadi karyawan Allah. Dia senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia senantiasa melakukan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang senantiasa berharap cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas, wa maksudan illallah, hanya bermaksud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah, lillah, muwafiqan bisar'illah, ada aturan dan syariatnya, mengikuti aturan dan syariat, baik yang dibawa di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amal soleh. Orang akan senantiasa disibukkan, orang senantiasa akan dikaryakan, dipekerjakan dalam apa? Dalam hal-hal ya, amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Ramadan ini. Di akhir Ramadan ini kita disuruh untuk senantiasa melaksanakan syam, puasa di bulan Ramadan ini. Salat yang kita laksanakan itu adalah amal soleh. Sujud, ruku, amal soleh, dan Allah tidak akan membiarkan ini. Allah akan membawakannya
Allah akan menyertakannya sholat ini. Ketika seorang hamba sudah masuk ke dalam liang lahat alam barzah, maka sholatnya akan diletakkan di atas kepala. Begitu juga puasanya yang dilaksanakan dalam 1 bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang lain, itu akan menyertakannya, akan dibawanya sampai pada liang lahat, sampai pada alam barzah. Dia letakkan di sebelah kanan. Sedekah, silaturahmi, dan lain sebagainya, semuanya yang dilaksanakan, yang merupakan ciri indikator dari kebaikan seseorang, yaitu dibukakannya pintu amal soleh. Dia laksanakan sedekah, silaturahmi, mengajak kepada kebaikan, meninggalkan yang mungkar. Ini semuanya nantinya akan menjadi pengikut-pengikut sampai pada kita dimasukkannya ke dalam liang lahat. Akan diletakkan di sebelah kiri, akan diletakkan di sebelah atas kaki kita. Semuanya itu akan menemani kita di alam barzah. Semua itu akan menjadi penghibur kita di alam barzah. Oleh karena itu, mari jangan sampai kita leha-leha tanpa ada sumbangsih yang bisa kita bawa nantinya bekal akhirat kita. Mulai dari ketika kita meninggalkan dunia ini, masuk di alam barzah, semuanya akan mengikuti. Bahkan qiraatil Quran, bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca pada saat-saat Ramadan ini, itu akan menyertai kita sampai pada liang lahat, sampai alam barzah. Dia akan berubah menjadi seseorang yang berwajah tampan, sosok yang berwajah tampan. Bahkan ketika malaikat mungkar dan nangkir ingin melaksanakan tugasnya, ternyata di sana ada sosoknya, wajah yang berwajah tampan. Menjadikanlah enggannya malaikat mungkar dan nangkir saat melaksanakan tugasnya. Siapa dia? Si jasad pun tidak tahu. Kemudian sang wajah tampan ini mengatakan, aku ini adalah karibmu, aku ini adalah teman dekatmu, aku ini adalah tidak ingin saya dipisahkan dari ahliku. Siapa itu? Itu adalah bacaan Al-Quran. Sehingga ketika jenazah ini ingin ditanya oleh mungkar dan nangkir, dia akhirnya dudukkan. Maka mulailah malaikat mungkar dan nangkir melaksanakan tugasnya. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Itulah kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan di dunia ini akan menyertai terus sampai kita ketemu di alam barzah yang namanya husnul khotimah. Mari walaupun Ramadan akan meninggalkan kita, terus energi ini kita gali agar supaya bisa menguatkan potensi keimanan kita, potensi mendorong untuk amal soleh, iman yang tumbuh berkembang menjadi sebuah amal soleh, amal yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ada perintah dan disyariatkannya baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika sudah di alam kubur, di alam barzah di sana, malaikat itu pun bertanya, apakah engkau akan ingin dikembalikan ke dunia ini? Justru jenazah atau yang terkujur di alam barzah itu, ketika dia seorang mukmin, apakah saya harus kembali ke dunia di mana saya di sana susah-susah, harus puasa, harus melaksanakan puasa, menahan makan dan minum, lapar, kemudian harus kembali ke dunia, nanti saya harus lagi bersedekah, mencari uang susah, dan itu pun harus disedekahkan, dizakatkan. Apakah saya harus kembali dunia?
Tidak, tidak. Inilah ruh yang sudah dipisahkan dari jasadnya sampai dia melihat, ya, melihat akhir dari perjalanan hidup yang digambarkan di dalam, ya, perjalanan ruh ini sampai langit, ya, yang ketujuh. Apakah ingin kembali ke dunia? Tidak, tidak. Karena dunia itu dulu kami sudah susah-susah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, kufur ketika di dunia, kafir ketika di dunia. Mereka senantiasa ketika ajal sudah datang, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Mereka yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan melaksanakan amal soleh, mereka yang amalnya adalah amal-amal toleh, amal-amal yang salah yang dilaksanakan, maka yang terjadi adalah Rabbirji'un. Ya Rabbku, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu salih. La'ali a'malu salih. Agar aku dapat berbuat amal soleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan, yang dulu aku lupakan, yang dulu aku abaikan. Inilah orang-orang ingin kembali ke dunia. Di dunia inilah mereka sadar bahwasanya amal soleh itu dilaksanakan ketika di dunia. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Apakah ingin kembali ke dunia? Masya Allah. Sehingga ketika di dunia ini, baik itu yang diberi kelapangan rezeki, ya, kesempitan rezeki, itu semua adalah ujian dan cobaan. Mereka alami. Bahkan ada sebuah hadis, ya, yang menerangkan bahwasanya, ya, mereka yang lama sekali ketika di dunia harus menderita, ya, kekurangan ini, kekurangan itu, dijauhkan dari keluarga, ya, mereka harus melaksanakan dakwah ilallah, mereka harus senantiasa membela agama Allah. Susah mereka alami ketika di dunia, tapi ketika sudah dicelupkan dalam celupan, ya, penghuni surga, maka itu semua hilang, terasa hilang. Seolah-olah dunia ini hanya sebentar saja. Seolah-olah susahnya yang lama, sholat terus, ya, puasa terus di Ramadan ini, infak sedekah terus, ya, dirasakan susah, tentu akan terasa cepat, terasa singkat sekali kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, ya, mari kita senantiasa untuk bisa mewujudkan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, agar supaya kita husnul khotimah, baik di atas tempat tidur kita maupun di lahan-lahan dakwah yang kita lakukan. Oleh karena itu, kami segenap, ya, MBR, pengurus MBR Madinah Banyumas Raya, mengajak kepada para asatid, para ustadz dan ustadzah untuk istiqomah bagaimana membimbing umat dalam dakwah ini, agar supaya umat itu kembali kepada satu kenikmatan yang Allah berikan, yaitu nikmat Al-Quran dan nikmat hidayah ini, agar sekali umat ini bisa bersama-sama dengan dakwah ini. Ayo, mari kita istiqomah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kita semuanya yang istiqomah di dalam jalan dakwah ini,
jalan rumah Quran ini dan sembada ini. Oleh karena itu ya, di akhir penghujung Ramadan ini kita memasuki 1 Syawal, memasuki hari raya Idul Fitri. Mari kita sambut dengan penuh kegembiraan, mendapatkan sebuah predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang senantiasa diberi predikat ketakwaan, sehingga nantinya bisa menjadi bekal, menjadi energi untuk melaksanakan dakwah amal soleh yang lain bersama umat ini untuk bisa sampai husnul khotimah. Demikian, insya Allah ridhoi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kami segenap jajaran pengurus Madinah Banyumas Raya, para guru ngaji, ustadz dan ustadzah, serta santri dan warga kaum muslimin baik rumah Quran maupun kaum muslimin dimanapun berada, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita dan amal ibadah yang lainnya. Semoga Allah lipat gandakan dan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, la'allakum tattaqun, mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amal soleh dimanapun dan kapanpun, serta sampai pada husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.